刚才现场。听，3、4组封锁大厦南北门。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul The Shadow Edge. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dimulai di Makau. Malam itu, sekelompok kriminal profesional sedang menjalankan aksi perampokan besar di Asia Bank. Target mereka bukan emas ataupun uang tunai. Mereka mengincar dokumen rahasia yang berisi akses menuju aset kripto senilai 500 juta dolar Hong Kong. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergerak cepat. Tim lapangan diterjunkan ke lokasi. Sementara itu, tim pengawasan yang dipimpin Madam Wang mulai memanfaatkan sistem AI canggih untuk melacak para pelaku. Awalnya, semuanya terlihat berjalan sempurna. AI berhasil menemukan posisi para perampok. Mereka bahkan terlihat sudah terkepung. Namun, beberapa saat kemudian, kenyataan yang terjadi sangat berbeda. Saat polisi tiba di lokasi target, tempat itu kosong. Barulah mereka sadar bahwa rekaman CCTV telah diretas. Selama ini mereka hanya mengejar bayangan palsu yang sengaja dibuat oleh seorang hacker jenius bernama Simon. Keesokan harinya, polisi memanggil pemilik berangkas untuk dimintai keterangan. Dari sana mereka mengetahui bahwa dokumen yang dicuri ternyata hanya sebagian dari kata sandi. Tanpa bagian yang lainnya, aset kripto itu tidak akan bisa dicairkan. Artinya, para pelaku pasti akan kembali beraksi. Dan dugaan tersebut ternyata benar. Tak lama kemudian, kelompok kriminal itu menyusup ke sebuah perusahaan pengelola aset digital terbesar di Makau. Mereka berhasil masuk ke pusat data dan mulai mencuri portofolio aset para miliarder. Namun kali ini polisi datang lebih cepat. Lalu terjadilah pengejaran besar di dalam gedung. Kapten Wu bahkan sempat bertarung melawan para pelaku di dalam lift. Sayangnya dia kalah. Begitu sampai di atap gedung, para perampok langsung melompat menggunakan parasut dari puncak gedung pencakar langit. Kapten Wu yang tidak mau kehilangan jejak mereka nekat ikut terjun. Tetapi sekali lagi para pelaku berhasil kabur. Kegagalan demi kegagalan membuat polisi Makau berada dalam tekanan besar. Nama baik mereka mulai dipertanyakan. Karena itu, Madam Wang mengusulkan satu nama yang sudah lama pensiun. Seorang legenda kepolisian, ahli pengawasan terbaik yang pernah dimiliki Makau. Namanya Wong Tak-chung. Di masa lalu, Wong dikenal sebagai polisi yang mampu memecahkan kasus-kasus yang dianggap mustahil. Kemampuannya membaca gerak-gerik manusia bahkan lebih akurat dibanding teknologi modern. Namun sekarang dia memilih hidup tenang setelah pensiun.
ada satu luka besar yang membuatnya meninggalkan dunia kepolisian, yaitu sebuah kesalahan operasi lama yang menyebabkan sahabatnya tewas saat bertugas. Penyesalan itu terus menghantuinya hingga sekarang. Suatu hari, seorang polisi muda bernama Q datang menemui Wong. Ternyata Q adalah putri dari sahabat Wong yang telah meninggal. Dia meminta Wong kembali membantu kepolisian. Awalnya Wong menolak, namun setelah melihat kondisi kota yang semakin kacau, dia akhirnya bersedia kembali bertugas. Setibanya di kantor polisi, Wong langsung mempelajari seluruh rekaman CCTV yang berhasil dikumpulkan. Hal yang tidak berhasil dipecahkan para analis selama berhari-hari justru dapat dipahaminya hanya dalam hitungan menit. Dia tidak fokus pada wajah para pelaku, melainkan pada kebiasaan tubuh mereka, seperti cara berjalan, cara melihat sekitar, dan cara menggunakan tangan. Dari situlah Wong berhasil menemukan petunjuk penting. Menurut Wong, pemimpin kelompok tersebut kemungkinan adalah Fu Longseng, seorang mantan anggota pasukan khusus yang sangat berbahaya. Pria yang selama puluhan tahun selalu lolos dari kejaran polisi. Pria yang dikenal dengan julukan The Shadow. Untuk menangkapnya, Wong meminta dibentuk kembali unit intel lapangan. Dia tidak percaya bahwa AI bisa menyelesaikan semuanya. Menurutnya, tidak ada teknologi yang mampu menggantikan insting manusia. Akhirnya, sebuah tim khusus pun dibentuk. Tim ini berisi Q, Liu, dan beberapa anggota muda lainnya. Mereka diterjunkan ke kawasan Alton yang diduga menjadi wilayah operasi The Shadow. Selama berhari-hari mereka melakukan pengawasan, tidak ada hasil ataupun petunjuk. Hingga suatu hari, Wong melihat seseorang yang mencurigakan di pasar, pria tua biasa yang tampak tidak berbahaya. Namun, insting Wong mengatakan sebaliknya. Dia yakin pria itu adalah The Shadow. Tim pun segera bergerak. Mereka mengikuti target secara diam-diam. Dan setelah melakukan identifikasi dari berbagai sudut kamera, akhirnya identitas pria tersebut berhasil dipastikan. Target utama mereka akhirnya ditemukan. Namun, menangkap The Shadow tidak semudah yang dibayangkan. Pria itu memiliki insting yang luar biasa tajam. Saat Q membuntutinya ke sebuah apartemen, The Shadow langsung merasa ada yang tidak beres. Bahkan dia hampir menyerangnya menggunakan pisau. Untung saja Wong muncul tepat waktu dan berpura-pura menjadi ayah Q. Berkat kecerdasannya, kecurigaan The Shadow berhasil dihilangkan. Sejak saat itu, polisi mulai mengawasi kehidupan The Shadow dari dekat. Mereka memasang kamera, memantau aktivitasnya, bahkan mengambil sampah miliknya untuk dianalisis. Namun semakin lama mereka mengawasi, semakin banyak hal aneh yang ditemukan. The Shadow sering memainkan bubble wrap berjam-jam lamanya. Dia juga mengisi permainan logika angka dengan jawaban yang salah. Semua itu terlihat tidak masuk akal bagi seseorang dengan kecerdasan setinggi dirinya. Di sisi lain, hubungan Wong dan The Shadow mulai semakin dekat. Mereka beberapa kali bertemu di pasar, berbincang santai, dan bahkan makan malam bersama di rumah Wong. Tidak ada yang menyadari bahwa keduanya sebenarnya berada di sisi yang berlawanan. 哇，你有孩子吗？赢的，他额头上那个疤是怎么弄的？ Yang satu memburu dan yang satu sedang diburu.
Saat makan malam berlangsung, Q berhasil menyalin data dari ponsel milik The Shadow. Namun, keberhasilan itu ternyata harus dibayar mahal. Karena pada saat yang sama, Simon dan kelompoknya juga berhasil memperoleh data pribadi milik Wong serta Q. Mereka kini mengetahui identitas orang-orang yang memburu mereka. Tak lama kemudian, sebuah serangan mendadak terjadi. Sekelompok pembunuh bayaran menyerang rumah Wong. Beruntung, Wong berhasil bertahan hidup. Tetapi kejadian tersebut membuktikan satu hal. Perang antara polisi dan kelompok The Shadow kini telah memasuki tahap yang jauh lebih serius. Beberapa waktu kemudian, Wong akhirnya menemukan arti sebenarnya dari bubble wrap dan permainan angka yang dimainkan oleh The Shadow. Ternyata itu bukan kebiasaan aneh, melainkan kode rahasia untuk berkomunikasi dengan anak buahnya. Sayangnya sebelum informasi itu sempat disebarkan, sekelompok pembunuh bayaran kembali bergerak. Kali ini target mereka adalah kantor polisi Makau. Mobil Wong ditabrak tepat di depan markas. Lalu puluhan penyerang bersenjata menyerbu gedung secara brutal. Baku tembak besar pun pecah. Saat semua orang sibuk bertempur, ternyata ada tujuan lain yang jauh lebih berbahaya. Kelompok Simon berhasil menyusup ke server yang menyimpan aset kripto bernilai 10 miliar dolar Hong Kong. Mereka bahkan menyamar sebagai anggota SWAT untuk masuk ke area terbatas. Untungnya mereka masih belum memiliki kata sandi lengkap sehingga aset tersebut belum bisa dicairkan. Di tengah kekacauan itu, konflik besar muncul di dalam kelompok The Shadow sendiri. Simon dan saudara kembarnya mulai menyadari bahwa ayah angkat mereka semakin berbahaya. Mereka percaya The Shadow rela mengorbankan siapa saja demi mencapai tujuannya, termasuk anak-anak yang selama ini dibesarkannya. Karena itulah, mereka memutuskan untuk berkhianat. Mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan The Shadow sebelum semuanya terlambat. Dan keputusan itu akhirnya memicu perang di antara keluarga mereka sendiri. Sementara itu, polisi mulai menggerebek panti asuhan yang selama ini dijadikan markas kelompok tersebut. Ledakan besar pun terjadi, banyak anggota kelompok tertangkap. Namun The Shadow masih berhasil lolos. Tak lama kemudian, Wong menemukan petunjuk bahwa Simon sedang merencanakan aksi terakhirnya. Targetnya adalah gedung Win Macau yang saat itu sedang mengadakan pameran seni besar. Pola ini sangat mirip dengan perampokan yang terjadi di awal cerita. Karena itu, Wong langsung mengerahkan seluruh tim ke lokasi. Dan benar saja, Simon dan kelompoknya muncul di sana. Pengejaran besar kembali terjadi. Ribuan pengunjung panik, petugas keamanan kewalahan. Dan di tengah kerumunan tersebut, Simon berusaha mendapatkan akses terakhir menuju aset kripto yang selama ini mereka incar. Namun situasi berubah menjadi tragedi.
The Shadow muncul secara tiba-tiba. Dia menyerang Simon. Konflik keluarga yang selama ini dipendam akhirnya pun meledak. Dan pertarungan itu berakhir dengan kematian beberapa orang penting. 别吹了，西蒙，好走。刘启超，动脉被划开了，刘启超，刘启超，别！ Setelah kejadian tersebut, sebagian besar kasus berhasil diselesaikan. Tetapi ada satu masalah yang masih tersisa, yaitu The Shadow masih bebas. Q menolak untuk menyerah. Dia terus melanjutkan penyelidikan. Sementara Wong mulai menyadari bahwa The Shadow sebenarnya belum mendapatkan uang yang dia incar sejak awal. Karena sebagai kriminal generasi lama, dia bahkan tidak memahami cara mencairkan aset kripto tanpa bantuan pihak lain. Dugaan Wong terbukti benar. The Shadow akhirnya mencoba menemui pemilik aset untuk mendapatkan password terakhir. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kedai kopi, dan polisi sudah menunggu di sana. Begitu menyadari jebakan tersebut, The Shadow langsung melarikan diri. Namun kali ini Wong sudah siap. Lalu terjadilah pertarungan terakhir antara dua legenda itu. Meski usianya tidak lagi muda, Wong tetap mampu memberikan perlawanan luar biasa. Namun pada akhirnya, dia mulai kelelahan. Dan tugas untuk menyelesaikan semuanya jatuh ke tangan Q. Berbekal semua pelajaran yang selama ini diberikan oleh Wong, Q berhasil membaca arah pelarian The Shadow. Dia mengatur posisi seluruh polisi di setiap jalur keluar. Sedikit demi sedikit, lingkaran pengapungan mulai menutup. Kini The Shadow tidak lagi memiliki tempat untuk melarikan diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang legenda kriminal benar-benar terpojok. Dia sempat mencoba melakukan perlawanan. Sini抓到我了。 Namun Q berhasil menjatuhkannya. Setelah puluhan tahun menghilang dari kejaran hukum, The Shadow akhirnya tertangkap. Wong lalu menyerahkan borgol kepada Q, sebuah simbol bahwa muridnya telah berhasil menyelesaikan misi yang bahkan gagal dilakukan oleh banyak polisi senior. Dan film pun selesai. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk reka film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.